Selamat pagi, Pak Ananto dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan tentang penipuan dan pencucian uang. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Anis Kristinawati, yang kedua ada Wanda Ibrahim, Anggi Risna Purilianti, Yosefa Prilia, Kristalia Wijaya, Brenda Jibril Guto, dan saya Irin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penipuan dan pencucian uang. Pengertian penipuan menurut KBBI adalah tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu, dan sebagainya, dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan atau memperoleh keuntungan dari orang lain. Jenis penipuan ini ada 3. Yang pertama ada phishing, yakni modus penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi, bisa berbicara lewat telepon, email, atau pesan teks. Yang kedua ada farming. Jenis penipuan ini adalah dengan modus mengarahkan mangsanya kepada situs web palsu, di mana entry domain name system yang diklik korban tersimpan dalam bentuk chat, sehingga dapat memudahkan pelaku untuk mengakses perangkat target secara ilegal. Yang terakhir, social engineering. Ini memanipulasi psikologis korban sehingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif yang kita miliki. Setelah itu, nantinya pelaku akan mengambil kode OTP atau password jika sudah memahami perilaku targetnya. Lalu, pengertian pencucian uang yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk pencucian uang ini ada 3 langkah dasar operasionalnya. Yang pertama, placement. Ini merupakan tindakan awal dari pencucian uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahapan ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi. Maka untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai atau dengan menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda seperti cek dan deposito, menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi. Langkah yang kedua yaitu layering. Ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara karena adanya tax havens. Tax haven ini yaitu pengertiannya wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak. Langkah yang ketiga yaitu integration, merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan, dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Selanjutnya ada contoh kasus penipuan dan pencucian uang. Di sini contoh kasus di Indonesia adalah Indra Kents yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan investasi trading binary melalui aplikasi Binomo yang kasusnya baru kita ketahui baru-baru ini. Dari hasil pemeriksaan korban yang melaporkan kasus ini, Indra Kents diketahui mempromosikan aplikasi trading Binomo sebagai aplikasi resmi dan legal di Indonesia melalui YouTube, Instagram, dan Telegram. Dalam promosi tersebut, Indra juga mengajarkan strategi trading dalam aplikasi tersebut dan memamerkan hasil profit. Ia juga menawarkan keuntungan kepada para korban sebesar 80-85%.
Penyebab terjadinya kasus Indra Kents. Next. Indra Kents, pada tahun 2018, Indra Kents tahu binomo option dari iklan. Kemudian Indra Kents mengikuti binomo tersebut. Pada tahun 2019, Indra Kents membuat konten sampai ia terkenal sampai sekarang. Kasusnya bermula dari laporan para korban ke Bareskrim Polri. Indra Kents pun dipanggil hingga kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Next. Kronologi kasus Indra Kents bermula dari laporan korban. Pada 3 Februari lalu, 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kents ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah 2,4 miliar. Kronologi kasus Indra Kents diperiksa hingga ditahan. Merespon laporan tersebut, Indra Kents dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Setelah sempat absen dengan alasan berobat di Turki, Indra Kents memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Next. Yang keempat, tindakan hukum. Next. Tindakan hukum untuk Indra Kents. Influencer yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan judi online tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Berikut bunyi pasal-pasal dalam sangkaan terkait judi online yang menjerat Indra Kents. Pasal 45 ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 27 ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Next. Sangkaan kedua terhadap Indra Kents terkait dengan dugaan pencucian uang, ia dijerat melanggar pasal 3 dan atau pasal 5 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau yang biasa disingkat TPPU. Bunyi pasal yang dilanggar Indra Kents adalah pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitip, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tidak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 5, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 10, setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan pencobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Next. Lalu, Indra Kents juga disangkakan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Dalam sangkaan ini, ia dianggap melanggar pasal 378 KUHP yang berhubungan dengan pasal 55 KUHP. Bunyinya adalah sebagai berikut. Pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Akibat terlibat dalam kasus penipuan platform, aset Indra Kents akan disita oleh penyidik kepolisian. Aset yang nantinya akan disita yakni berupa rumah harga miliaran, mobil merek, hingga rekening milik Indra Kents. Next. Lalu yang kelima adalah pandangan dua agama tentang penipuan dan pencucian uang. Next. Yang pertama adalah pandangan menurut agama Kristen. Tuhan tidak menyukai seorang berjiwa penipu. Dalam Amsal 12 ayat 2 kita membaca demikian, orang baik dikenan Tuhan tetapi si penipu dihukumnya. Dan dalam kesempatan lain Mazmur menulis demikian, apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar, Mazmur 120 ayat 3. Penipu akan mendapatkan upahnya yang mengerikan. Alkitab tidak mengenal tipu kecil atau besar, white lies atau black lies. Tipu adalah tipu. Iblis akan terus mencoba menyesatkan kita lewat kedagingan, agar kita tergoda untuk melakukan aksi tipu menipu ini setiap waktu. Itu pekerjaan iblis. Namun ingatlah, ketika Anda memandang ke atas, ada mata Tuhan yang akan selalu melihat segala sesuatu yang Anda perbuat. Pada saatnya nanti, Anda tetap harus mempertanggungjawabkan segalanya di hadapannya. Manusia mungkin bisa ditipu, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa. Tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan yang tidak akan diketahui oleh Tuhan. Matius 10 ayat 26. Seorang penipu akan mendapatkan hukumannya di bumi, mungkin bisa lolos, tapi di hadapan Tuhan tidak. Akan ada yang bisa lolos dari perbuatan sesatnya. Next. Tidak perlu menipu untuk bisa hidup, tidak perlu menipu untuk bisa sukses, tidak perlu menipu untuk bisa hidup layak. Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan penipuan. Tuhan adalah Allah yang maha adil, yang penuh kasih setia. Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 12. Tuhan akan selalu mencukupkan bahkan melimpahkan berkatnya kepada setiap anak-anaknya yang taat. Itu pasti. Hidup jujur tidak akan pernah merugikan. Janganlah tergiur untuk memperoleh keuntungan sesaat, dan akibatnya harus menanggung resiko yang fatal di kemudian hari. Marilah kita terus melatih diri kita untuk hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu melimpahkan segala kebaikan bagi kita yang berusaha sungguh-sungguh untuk hidup kudus sesuai kehendak-Nya. Next. Pandangan agama Islam. Penipuan merupakan salah satu tindakan yang dapat merusak hubungan antar manusia. Dalam agama Islam, penipuan adalah hal yang paling dibenci. Ada pula hal yang dianggap sejajar dengan penipuan, yaitu pencucian uang. Pencucian uang merupakan tindak pidana karena merupakan bentuk pencurian dan penipuan. Mengutip buku fikih Islam wa Ailatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menipu menyebabkan hilangnya kepercayaan di antara masyarakat karena sudah diliputi rasa egois dan dendam, bahkan rasa saling tolong-menolong sudah tidak ada lagi akibat perbuatan bohong ini. Dalam Islam, pelaku penipuan adalah calon penghuni neraka. Mengapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, rencana jahat dan tipu muslihat adanya di neraka. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan, tidak masuk surga seorang penipu, orang yang menyebut-nyebut kebaikan yang pernah ia berikan kepada orang lain atau juga disebut riya, dan orang kikir atau orang yang pelit. Lalu memanfaatkan uang yang berasal dari penipuan dan pencucian uang itu haram hukumnya. Hal ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar karena nanti akan dihukum. Next.
Kemudian yang keenam yaitu cara mahasiswa menghadapi perilaku ini. Next. Maraknya kegiatan trading di era sekarang ini memunculkan banyak trader atau afiliator yang menjadikan ini sebagai peluang untuk meningkatkan keuntungan. Namun dalam hal ini seringkali terjadi tindak investasi ilegal seperti kasus yang menimpa Indra Kents alias Indra Kesuma yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana judi online dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang hingga dikenakan pasal berlapis merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan masyarakat untuk menirunya. Hal tersebut dapat menjadi bumerang di kemudian hari yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Dari contoh kasus tersebut, mahasiswa memiliki banyak peran penting sebagai penggerak, penjaga, penyebar, penyampai, pengontrol untuk menjaga nilai dalam masyarakat. Next. Sebagai mahasiswa yang memiliki peran-peran penting, diharapkan dapat menjadi contoh dan penggerak perbaikan moral pada masyarakat. Gerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dengan menggunakan ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang dimiliki. Sebagai pengontrol kehidupan sosial masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial masyarakat. Mahasiswa menjadi generasi muda harapan bangsa berperan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mencegah pelanggaran hukum yang terjadi saat ini. Next. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.